Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi seluruh siswa-siswi kelas 7 SMP Negeri 17 Samarinda. Hari ini kita akan belajar lagi pelajaran IPA tentang kalor dan perpindahan kalor. Pada pertemuan kedua ini masih di bab 5. Pertemuan pertama kemarin Ibu sudah memberikan kalian file materi untuk dipelajari sendiri. Hari ini Ibu akan memberikan penjelasan singkat mengenai materi kalor dan perpindahan. Seperti biasa, tujuan pembelajaran kita, Ibu harapkan kalian bisa memahami tentang konsep kalor, kemudian pengaruh kalor pada perubahan suhu dan perubahan wujud benda, kemudian bisa memahami tentang asas Black dan bisa memahami tentang perpindahan kalor. Untuk yang pertama, kita akan mempelajari tentang apa itu kalor. Mungkin kalian sudah pernah dengar ya. Kalor itu merupakan salah satu bentuk energi yang secara alamiah dapat berpindah dari benda yang suhunya tinggi menuju benda yang suhunya rendah. Jadi, kalor ini berbeda dengan suhu. Suhu kemarin sudah kalian pelajari. Suhu itu adalah ukuran derajat panas atau dingin suatu benda. Sedangkan kalor itu ukuran banyaknya panas yang mengalir pada suatu benda. Kalor ini berasal dari kata kalorik. Pertama kali diperkenalkan oleh Anthony Laurent Lavoisier, seorang ahli IPA di bidang kimia, IPA kimia berkebangsaan Perancis, pada tahun 1743 sampai 1794. Kalor dianggap sebagai zat alir yang tidak terlihat oleh mata. Oleh karena itu, satuan kalor ditetapkan sebagai kalori. Dalam satuan internasional, kalor diberi lambang J atau kepanjangan dari Joule. Ini adalah satuan internasional kalor. Namun kita sering menggunakan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya di bidang gizi atau makanan, dengan istilah kalori atau kilokalori. Jadi 1 kalori itu adalah jumlah energi panas atau energi kalor yang digunakan untuk menaikkan suhu 1 derajat pada 1 gram air. Persamaannya 1 kilokalori itu sama dengan 1000 kalori. Jadi jika 1 kalori itu perbandingannya sama dengan 4,2 Joule. Ini adalah perbandingannya. Kemudian suhu benda yang akan naik jika benda tersebut diberi kalor. Sebaliknya suhu benda akan turun jika melepaskan atau memberikan kalor ke lingkungan. Dalam kehidupan sehari-hari, contohnya pada saat air panas yang ada di dalam gelas kita biarkan atau letakkan di tempat terbuka. Lama-kelamaan air panas tadi akan mendingin. Kenapa bisa terjadi demikian? Karena air panas yang ada di dalam gelas tadi akan melepaskan kalor ke lingkungan. Sehingga lama-kelamaan air yang panas tadi akan berubah menjadi dingin. Itu mengenai kalor. Sekarang kita mempelajari tentang pengaruh kalor dalam kehidupan sehari-hari. Ada 2 ya. Kalor itu atau energi panas itu bisa mengakibatkan perubahan pada suhu benda, dan yang kedua, kalor juga bisa mengakibatkan perubahan pada wujud benda. Di sini ada rumus persamaannya bahwa kalor itu berbanding lurus dengan massa jenis zat, kemudian berbanding lurus dengan kalor jenis zat, dan berbanding lurus dengan perubahan suhu atau kenaikan suhu. Jadi jika kita ingin menghitung berapa banyaknya kalor atau panas yang diterima atau dilepaskan oleh suatu zat, kita bisa menggunakan rumus persamaan ini ya. M kali C atau massa dikali C kalor jenis dan dikali dengan perubahan suhu atau delta T. Delta T-nya kita hitung dulu dengan mengurangkan suhu akhir dikurang suhu mula-mula. Kalau sudah kita kali semua, maka kita akan dapatkan hasilnya berapa kalor yang diperlukan.
atau dilepaskan. Itu adalah rumus perbandingan untuk menghitung jumlah kalor. Selanjutnya, kalor jenis tadi atau diberi lambang C itu merupakan banyaknya kalor yang diperlukan oleh suatu zat untuk menaikkan suhu 1 kg zat sebesar 1 derajat Celcius. Jadi kalor jenis tiap zat itu berbeda. Di setiap jenis zat itu memiliki kalor jenis yang berbeda. Ini contoh zatnya, dan ini adalah angka ketetapan kalor jenisnya. Misalnya air ini ternyata memiliki kalor jenis sebesar 4,2 kali 10 pangkat 3 Joule per kilogram. Jadi pada saat 4,2 Joule, maka suhu 1 kg air akan naik sebesar 1 derajat Celcius. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang akibat pengaruh kalor yang bisa mengakibatkan perubahan wujud pada benda. Secara umum, wujud zat yang sudah kalian pelajari pertemuan sebelumnya, yaitu ada zat yang berwujud padat, berwujud gas, dan berwujud cair. Zat mampu berubah wujud jika diberi kalor atau diberi panas. Jadi bisa berubah wujud, bisa berubah padat atau cair menjadi padat. Ya, terdapat 6 macam perubahan wujud zat. Ini bisa kalian perhatikan pada tampilan skema perubahan wujud zat akibat adanya kalor. Sebagai contoh, zat cair ini bisa berubah menjadi zat padat dengan istilah membeku. Nah, pada saat proses membeku itu terjadi pelepasan kalor atau melepaskan kalor, dan sebaliknya dari zat padat itu bisa berubah menjadi zat cair wujudnya atau dikenal dengan istilah mencair. Pada proses mencair itu diperlukan kalor atau diperlukan panas. Contoh lain lagi, perubahan wujud zat dari cair bisa berubah menjadi gas, atau sebaliknya gas menjadi cair. Pada peristiwa cair menjadi gas, istilahnya menguap, itu juga diperlukan kalor. Jadi harus ada panas supaya zat cair tadi bisa menguap menjadi gas. Kemudian pada proses mengembun atau gas menjadi cair itu dilepaskan kalor. Dan perubahan zat padat menjadi gas, contoh peristiwanya disebut menyublim, itu memerlukan panas atau kalor. Sedangkan dari gas berubah menjadi wujud padat atau istilahnya menyublim itu dilepaskan kalor. Ibu harapkan kalian paham ya mengenai perubahan-perubahan wujud. Dari ke-6 perubahan wujud tersebut kita bisa mengelompokkan ada 2 macam kelompok, yaitu kelompok perubahan wujud yang memerlukan kalor atau menyerap kalor. Contohnya tadi perubahan mencair, menguap, dan menyublim. Dan kelompok yang kedua yaitu perubahan wujud yang melepaskan kalor. Contohnya pada proses membeku, mengembun, dan menyublim. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, proses mencair, menguap, menyublim, membeku, mengembun, dan mengkristal. Ibu harapkan kalian paham contohnya seperti pada tampilan yang ibu berikan ini ya. Ini adalah salah satu contoh peristiwa perubahan wujud zat dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang grafik perubahan wujud air. Kalian perhatikan pada tampilan grafiknya ini, pada saat air itu diberikan kalor ya, maka kita bisa menghitung banyaknya kalor pada air yang dipanaskan dengan mengalihkan massa M dikali kalor jenisnya C dikali delta T. Kemudian kita juga menghitung banyaknya kalor yang diperlukan pada saat melebur. Proses melebur di sini diperlukan kalor lebur.
Kalor lebur itu adalah kalor yang diperlukan, banyaknya kalor yang diperlukan tiap satu massa zat untuk melebur pada titik leburnya. Diberi lambang dengan huruf L besar. Kemudian kita bisa juga menghitung banyaknya kalor uap pada peristiwa perubahan wujud air ini. Kalor uap itu dilambangkan dengan U, merupakan banyaknya kalor yang diperlukan tiap satu massa zat cair untuk menjadi uap pada titik didihnya. Jadi menghitung banyaknya kalor untuk menguap itu menggunakan rumus M dikali U atau dikali kalor uap. Ibu harapkan kalian paham. Nanti ada contoh soalnya mengenai grafik perubahan wujud air. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang asas Black. Asas Black ini adalah prinsip atau ketetapan yang dikemukakan oleh seorang ahli ilmuwan fisika yang bernama Joseph Black. Yang disampaikan oleh Joseph Black diantaranya, jika dua buah benda yang berbeda dalam suhunya dicampurkan, maka benda yang memiliki suhu panas akan memberikan kalor pada benda yang dingin, atau ada perpindahan suhu panas ke benda yang dingin sehingga suhu akhirnya kedua benda tersebut menjadi sama. Secara singkat, asas Black itu berbunyi kalor yang dilepas sama dengan kalor yang diterima oleh suatu zat. Rumus persamaannya seperti ini, kalor yang dilepas sama dengan kalor yang diterima. Rumus kalor tadi adalah M dikali C dikali delta T. Masih ingat ya, ini rumus persamaannya. Kita ke contoh soal. Contoh soal ini perhatikan grafik. Ini adalah tadi grafik perubahan wujud air ya pada saat diberikan kalor. Air yang masanya 500 gram mengalami penurunan suhu dari D menjadi C. Jadi suhunya D menjadi C sebesar 50. Ini adalah nilai delta T, perubahan suhunya 50. Jika kalor jenis air, berarti kalor jenis tadi lambangnya C, sebesar 4200, tentukan jumlah kalor yang dilepaskan. Jadi yang ditanya, yang dicari adalah jumlah kalor yang dilepaskan atau lambangnya adalah Q. Jadi tulis dulu diketahui. Ingat, dalam mengerjakan soal IPA fisika, soal hitungannya kalian harus menggunakan 3 langkah. Tulis diketahui, langkah kedua tulis yang ditanya, langkah ketiga baru tulis jawabannya dengan menggunakan rumus. Diketahui itu kita tulis apa saja yang diketahui dari dalam soal ini. Yang diketahui tadi adalah massa atau M 500 gram rubah ke kilogram karena ini satuan massa. Kemudian kalor jenis adalah C, nilainya 4200, dan delta T perubahan suhunya tadi 50. Ditanya Q atau kalor yang dilepaskan air. Rumusnya masih ingat tadi ya, Q sama dengan M kali C kali delta T. Setelah dikali kita dapatkan hasil sebesar 105.000 Joule atau dirubah ke kilojoule menjadi 105. Gue harapkan paham contoh soal pertama. Ini adalah contoh soal kedua. Masih mengenai kalor. Besi suhunya 20 derajat, berarti ini suhu awal, memiliki massa 4, berarti massa ini adalah M-nya. Kemudian besi dipanaskan, dibiarkan sampai suhunya naik menjadi 70 derajat, berarti ini adalah suhu akhir. Ingat, perubahan suhu kita harus hitung terlebih dahulu. Suhu akhir 70 dikurang suhu awal, maka didapatkan nilai suhu 50. Tentukan kalornya. Jadi yang ditanya adalah Q jika memiliki kalor jenis besi 460, C 460. Kita tulis dulu yang diketahui. Yang diketahui dari soal apa saja? Suhu, massa, dan kalor jenis. Kemudian kita tulis yang ditanya. Yang ditanya adalah kalor yang dilepaskan atau Q. Kita jawab menggunakan rumusnya M kali C kali delta T sehingga didapatkan hasil 42.000 Joule. Dipahami betul-betul contoh soal ini ya, karena nanti ada tugas yang sama, kalian akan disuruh menghitung juga.
Selanjutnya kita akan belajar tentang perpindahan kalor. Jadi kalor itu bisa berpindah atau panas itu bisa berpindah. Jadi dari suhu yang tinggi ke suhu yang rendah. Perpindahan kalor secara umum bisa dibagi menjadi 3 cara. Ada yang secara konduksi, konveksi, dan radiasi. Yang pertama secara konduksi. Konduksi ini adalah perpindahan kalor dalam suatu zat padat biasanya ya, tidak diikuti dengan perpindahan partikel. Jadi tidak diikuti dengan perpindahan partikel zatnya, yang berpindah hanya panasnya. Dalam kehidupan sehari-hari contohnya adalah pada saat batang besi yang dipanaskan di atas bara api. Salah satu ujungnya dipanaskan. Partikel dari batang besi yang di belakang tidak mengalami tidak ikut mengalami perpindahan panas. Jadi partikelnya tidak ikut, cuman salah satu ujung besi yang dipanaskan akan ikut terasa panas. Berdasarkan daya hantar kalor benda tersebut, maka bisa dikelompokkan menjadi 2 macam, yaitu konduktor dan isolator. Jadi ada benda yang mudah menghantarkan panas, menghantarkan kalor, yang disebut dengan konduktor. Contoh bendanya ini ada besi, tembaga, aluminium. Sedangkan benda yang isolator yang kurang bisa menghantarkan kalor atau menghantarkan panas. Contohnya seperti kaca, kertas, kayu, dan plastik. Selanjutnya ini adalah tampilan beberapa alat-alat dalam kehidupan sehari-hari yang menggunakan bahan konduktor dan isolator yang bisa mengalami perpindahan secara konduksi. Ya, ini kalian pelajari. Selanjutnya perpindahan secara konveksi. Konveksi ini perpindahan panas tetapi diikuti dengan perpindahan partikel zat. Perpindahan panas yang diikuti dengan partikel bendanya bergerak. Misalnya contoh yang paling mudah pada saat kita memanaskan air. Pada saat kita memanaskan air, partikel air akan ikut pada saat proses mendidih akan ikut bergerak ke atas membentuk uap air. Selanjutnya, perpindahan panas dengan cara radiasi. Radiasi ini perpindahan panas tanpa memerlukan medium atau zat penghantarnya. Misalnya pada saat kita berada di samping kompor atau di samping api unggun, tanpa menyentuh apinya kita akan merasakan panasnya. Atau kita berada di bawah terik matahari, kita lama-kelamaan juga akan merasakan panas tanpa kita menyentuh langsung bendanya. Ibu harapkan kalian paham ya mengenai perpindahan panas secara radiasi, konveksi, dan konduksi. Kalau belum paham, pelajari lagi pada buku paketnya.